Bismillah. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak dan ibu-ibu, khususnya para ummahat dan akhwat jemaah Masjid At-Taubah Bangkinang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk duduk pula di hari Rabu ini. Mudah-mudahan di waktu yang mustajab, di selepas asar dan menjelang maghrib ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada waktu sehingga dimudahkan kita untuk memahami insyaallah taala. Semoga selawat dan salam disampaikan pula kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah dan berjuang fi sabilillah dengan sebenar-benarnya sehingga Islam ini sampai ke negeri kita ini, tinggal kita menjalani dan menikmati. Mudah-mudahan menemani kita sampai ajal menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad, Babu wujubi silatir rahim. Bab wajib bersilaturrahim. Bab wajib untuk silaturrahim, menyambung hubungan silaturrahim. Bab ini
dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya salah satu dari adab yang besar dan suatu kewajiban yang agung yaitu senantiasa hendaknya silaturahim antara kita tersambung. Rahim adalah hubungan antara kekeluargaan yang ada hubungan darah dengan kita. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan babnya ini babu wujub. Wujub artinya bahwasanya silaturahim itu wajib hukumnya untuk disambung. Dan dia adalah sebesar-besar adab yang harus dijunjung. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam banyak hadis disebutkan bahwa kewajiban ini ya adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh seluruh ulama bahwa menyambung silaturahim itu adalah wajib dan dia termasuk adab yang wajib. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Minqari. Abu Salamah Al-Minqari salah satu guru Imam Al-Bukhari yang paling muda. Qala haddatsana Damdam ibn Amr Al-Hanafi. Damdam ibn Amr Al-Hanafi Al-Basri maqbulun. Qala haddatsana Kulayb ibn Manfa'ah, yaitu Kulayb ibn Manfa'ah ibn Kulayb Al-Hanafi Al-Basri, juga derajatnya maqbulun idza tubi'. Qala jaddi, dia berkata datukku yaitu Kulayb, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru, siapa orang yang kepadanya aku berbakti. Artinya ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, sebelum ini kita sudah sebutkan bahwa al-birru itu adalah mujtama'u al-khair, yaitu simpul-simpul segala kebaikan. Artinya kebaikan yang banyak, al-khairu al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Itu yang disebut dengan al-bir. Jadi induk kebaikan pada al-bir. Makanya ketika Allah SWT menyebutkan anasir al-bir, Allah menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala al sampai banyak disebutkan jenis-jenis kebaikan. Itu disebut dengan al-birru, mujtama'u au jima'ul khair, yakni al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Sebagaimana juga Allah katakan laisal bir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak sampai kalian menginfakkan dari yang kalian cintai, sesuatu yang kalian cintai. Nah, man abarru, nah siapa orang yang aku berikan kebaikan-kebaikan yang berkesinambungan ini, artinya bersambung. Jadi albir, kebaikan yang berkesambungan ini, qala ummak, yaitu ibumu, wa abaka, dan bapakmu, wa ukhtaka wa akhaka, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, wa maulaka allazi yalizak, dan maula yaitu orang-orang yang dimerdekakan yang dinisbatkan kepada kita secara wala, yali dzalik, yang setelah itu, haqqun wajib wa rahimun mausulah,
Ini kewajiban atau hak yang wajib diberikan dan rahim yang harus senantiasa disambungkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kepadanya aku berbakti, kepada ibumu dan bapakmu, kepada saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu ini, dan juga kepada hamba sahaya yang dimerdekakan, itu sabit dalam hadis lain. Sabit dalam hadis-hadis lain, cuma di sanad ini dhaif karena ada tambahan haqqun wajibun wa rahimun mausulah, walaupun secara makna benar, karena Allah SWT mengancam orang yang memutuskan silaturahim. Tetapi perkataan haqqun wajibun wa rahimun mausulah secara nas seperti ini tidak disahihkan oleh ulama. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam As-Sunan, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Imam Al-Bukhari sendiri dalam At-Tarikhul Kabir. Tapi kalau maknanya secara umum itu sahih dalam hadis-hadis yang banyak sekali, khususnya tentang kewajiban berbakti pada ibu, bapa, saudara, saudari kita serta hamba-hamba sahaya. Bahkan ma'asyarul kiram dirahmati Allah, hamba sahaya sekalipun yang belum dimerdekakan. Nah, ini ikhwani, para akhwat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam di sini mendahulukan ibu, seperti dalam hadis lain bahwasanya ibu itu diulang 3 kali. Abak ummak, thumma ummak, thumma ummak, thumma abak. Ibumu, kemudian baru bapakmu. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan awal-awal lagi, kenapa ibu di dalam berbuat kebaikan, bukan ketaatan, ini beda antara berbuat ketaatan dengan berbuat kebaikan. Kalau ketaatan tetap ayah di atas sekali. Kalau dalam perintah dalam rumah, ayah tetap di atas daripada ibu. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan dalam menjaga, memperhatikan, mengayomi, melindungi, menjenguk dan sebagainya, maka ibu didahulukan. Dulu kita sudah sebutkan alasannya secara ini, karena memang pertama ibu-ibu kita itu yang paling banyak jasanya dalam sisi memelihara, memperhatikan kita sejak kecilnya, yang paling banyak bersinggungan dengan kita sebagai anak. Ayah tanggung jawabnya lebih besar, sehingga urusannya lebih luas, karena dia harus mencari nafkah ke sana kemari dan sebagainya. Nah, ibu karena dia yang paling banyak yang mengurusi kita. Yang kedua, ibu-ibu itu lebih perasa dari bapak-bapak. Ibu-ibu itu lebih perasa dari bapak-bapak. Kalau pada umumnya bila terjadi berpisah antara ayah dan ibu, pada umumnya sering kita dengar bila ayahnya tidak memperhatikan ibunya, tidak memperhatikan anak-anaknya setelah berpisah, nanti setelah anak-anaknya jadi orang ingin berbakti pada ayahnya, selalu dilarang oleh ibunya. Tentu saja dalam hal ini ibu-ibu yang tidak berilmu, yang hanya mengikuti perasaannya. Jangan urus yang dulu tidak dulu dia dulu kaliannya, itu bahasa kitanya. Ya, amak yang mentuani kalian dulu. Padahal ini sebenarnya adalah suatu cara yang tidak sahih, dan ini menimbulkan dosa bagi sang ibu sendiri dan dosa bagi anak-anaknya yang mengikutinya. Karena ayah itu tetap ayah, tidak ada mantan ayah. Apalagi ibu tetap ibu, tidak ada mantan ibu. Jarang kita mendengarkan, atau hampir jaranglah yang pada umumnya ayah melarang anaknya untuk berbakti kepada mantan istrinya atau ibu bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu di sini terlihat bahwa perasaan ibu itu lebih cepat tersinggung daripada perasaan bapak. Maka didahulukan. Sebab ketiga, dalam al-birru itu ada pemberian, ada nafkah, ada hadiah.
Nah, ibu-ibu lebih membutuhkan pada umumnya dari bapak-bapak, karena ibu-ibu itu pada umumnya hukum asalnya tidak mencari nafkah, dia hanya diberi nafkah pada asalnya, walaupun tidak jarang dan juga tidak dilarang. Ibu-ibu boleh juga untuk mencari nafkah untuk meringankan beban suami misalnya, atau memang dari asalnya dia sudah memiliki usaha, itu memang tidak dilarang, dengan syarat tidak membuat dia tidak melaksanakan hak-hak rumah tangga yang harus dia lakukan, yaitu mengurus rumah, mengurus anak, dan juga tidak kalah pentingnya adalah mengurus suaminya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu dan para ummahat dan ukhwat yang dirahmati Allah, maka dahulukan ummaka wa abaka. Kemudian ukhtaka wa akhaka, saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Sama sebabnya didahulukan saudari dari saudara kita, karena pada umumnya saudari itu memang lebih perasa juga dibanding dengan saudara. Saudari tidak diberi-beri, udah mulai cerita itu, udah mulai dia ngumpet. Tapi kalau seandainya saudara biasanya dia paham, karena dia juga sendiri tahu kondisi. Nah, makanya yang ketiga bahwa saudari itu tadilah dia tidak memiliki pada umumnya ya, pada asalnya tidak mencari nafkah, maka dia memerlukan uluran tangan dari kita. Wallahu musta'an. Taib, wa maulaka allazi yali zak, dan mantan hamba sahaya yang mengiringi itu, artinya di bawah dari saudara kandung kita adalah hamba yang kita merdekakan, karena termasuk kalau tidak ada ahli waris di dalam, yang ahli waris baik zawil furud maupun al-asabah, maka warisan pindah kepada al-mu'taq atau al-mu'taqah atau al-mu'tiq atau al-mu'tiqah, yang pindah kepada orang yang memerdekakan atau yang dimerdekakan, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka mewarisi. Nah, hakun wajib, hak yang wajib ditunaikan, wa rahimun mausulah, dan rahim yang mesti selalu disambung. Tambahan seperti ini dari sisi sanad tidak sahih dari Nabi SAW secara lafaz, tetapi kalau maknanya banyak yang mendukung, hadis-hadis yang mendukung makna bahwa menyambung silaturahim itu hukumnya wajib. Hadis yang kedua dalam bab ini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail, yaitu Musa ibn Ismail Al-Minqari Abu Salamah At-Tabuzaki, seperti yang tersebut dalam sanad sebelumnya. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Awanah, yaitu Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah ibn Abdullah Yashkuri thiqatun, an Abdul Malik ibn Umair, dari Abdul Malik ibn Umair Al-Basri, seorang ulama hadis dan juga ahli bahasa Arab atau ahli nahwu. An Musa ibn Talha, dari Musa ibn Talha ibn Ubaidillah Al-Umawi, terkenal dengan Al-Mahdi karena kesalehannya. Saking salehnya dia disebut orang seperti Al-Mahdi, Bapaknya Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang diberikan berita gembira dijamin masuk surga, al-asharatul mubasysyirina bil jannah, itu Talha bin Ubaidillah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kesungguhannya dalam menuntut ilmu dan juga berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia mendengar Nabi atau melihat Nabi kecuali dihafalkannya dan tak dilupakannya. Qala, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah,
Di saat turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Ini ayat di awal-awal atau ayat dimulainya dakwah secara jahar. Dakwah secara jahar. Ada yang mengatakan ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, ada yang mengatakan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, maka umumkanlah secara keras, maksudnya dengan suara lantang, apa yang disuruh kepadamu menyampaikan, yaitu dakwah kepada agama ini dan kepada tauhid. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpaling dari orang musyrikin. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Lihat para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah SWT, bahasanya anzir, yaitu berikan peringatan. Bahwasanya di awal-awal dakwah banyak yang diberikan adalah peringatan, karena mereka dalam kondisi bahaya. Mereka dalam kondisi bahaya karena jauh sekali menyimpang dari agama. Oleh sebab itu, dimanapun, di tempat di mana agama ini dia jauhi, tidak dilaksanakan, maka tidak heran kalau lebih banyak peringatan. Ini sebagian kan agak ini juga ya, agak gerah juga, sebentar-bentar menyalahkan, sebentar-bentar menyalahkan, atau sebentar-bentar sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya, wajar karena peringatan, karena memang yang di sunnah itu rata-rata tidak tegak. Yang tegak adalah sesuatu yang tidak disunnahkan. Wajarlah kalau sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-bentar mengingat atau menyalahkan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Nabi SAW di awal dakwanya wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ketika turun ayat ini, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri, fanada, dan menyeru. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, berdiri di sini. Diriwayatkan dalam riwayat lain atau dari kitab sirah, dia berdiri di Marwah, di atas bukit Marwah, dan memanggil para orang-orang Quraisy, yaitu orang-orang dari kaumnya, dari Bani Ka'b bin Lu'ay, kemudian Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, dan Bani Abdul Muttalib. Dimulai dari nasab tertinggi dulu. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berseru, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, datuk tingginya, keturunan tinggi. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian daripada neraka. Jadi Nabi mengingatkan mereka, selamatkan diri kalian dari neraka. Berarti sekarang mereka punya potensi besar untuk masuk neraka, karena mereka melakukan kesyirikan, menyembah berhala dengan cara merubah-rubah apa yang sudah diwariskan oleh Nabi sebelumnya, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka merubahnya dengan keinginan yang baik, dengan perasaan yang baik, bahwa mereka itu, para berhala itu adalah miniatur orang-orang saleh, patung-patung orang saleh yang dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Awal-awal mulanya tidak berdoa kepadanya, tapi berdoa kepada Allah melalui orang-orang saleh tersebut. Bahkan sebelum-sebelumnya lagi adalah merasa berdoa di samping kuburan-kuburan mereka itu mustajab doa. Habis itu berlalu waktu dan banyak pula doa yang dikabulkan Allah, ya sebagai ujian, akhirnya mereka merubahnya dengan berdoa kepada orang itu untuk disampaikan kepada Allah. Kemudian lama-kelamaan berdoa langsung kepada mereka dengan alasan mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini pada asalnya tawassul yang dilarang kemudian menjadi tawassul yang syirik. Awalnya tawassul bid'ah, sudah itu menjadi tawassul syirik. Makanya kaum muslimin dan muslimat ahlu sunnah itu sangat keras dalam masalah ini. Apa sebab? Karena seluruh jalan menuju kesyirikan itu adalah suatu hal yang mungkar yang harus segera diingkari. Karena memang tidak diajarkan seperti itu. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula diikut dan tidak dilaksanakan oleh para sahabatnya, yaitu pergi kalau nak berdoa supaya mustajab pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Itulah kuburan Nabi SAW di Madinah, kuburan Abu Bakar dan Umar, kuburan Utsman ada di Madinah, kuburan Aisyah. Mereka tidak pernah untuk menganjurkan umat untuk datang ke kuburan itu dengan tujuan meminta kepada Allah supaya permintaannya mustajab. Padahal mereka setiap hari hampir ada terus orang yang berziarah ke kuburan Nabi alaihissalam, tetapi bukan untuk berdoa merasa dikabulkan di situ, tapi adalah mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka paling ringan adalah bahwa tawassul yang seperti itu atau berdoa dekat kuburan itu adalah sesuatu bid'ah yang mungkar kalau tidak berdoa kepada orang yang di dalamnya. Kalau tidak berdoa kepada orang dalamnya, tapi kalau berdoa kepada orang yang dikubur, ini adalah syirik. Adapun doa yang dibolehkan adalah berdoa kepada Allah untuk orang yang di kuburan itu. Bukan berdoa untuk kita di samping kuburan itu supaya dikabulkan. Jadi bedanya adalah kalau datang ke kuburan mendoakan orang yang dikubur itu adalah yang disunnahkan, disyariatkan. Yang tidak ada dua macam. Satu, berdoa untuk kita yang hidup di samping kuburan yang dikeramatkan atau diwalikan itu dengan keyakinan di situ doa dikabulkan. Doa dikabulkan ini termasuk yang bid'ah. Adapun yang syirik adalah berdoa kepada orang yang di kuburan itu. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Nah, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka, karena kalian sekarang ini calon-calon masuk neraka. Nah, mendengar itu tentu mereka tidak terima sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau bahasa sekarang dia sendiri yang masuk surga, kita aja masuk neraka semuanya. Begitulah. Nah, karena mereka memang melakukan hal-hal yang besar, yaitu syirik, menyembah berhala, berubah-ubah agama. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka dengan apa cara? Ikut kepada Rasulullah SAW. Ya Bani Abdi Manaf. Kemudian keturunan nasab di bawah itu lagi. Ya di bawah keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Itu Bani Abdi Manaf. Lebih khusus lagi Nabi SAW. Qala anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian di bawah Bani Abdi Manaf lagi ada Bani Hashim. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib. Kemudian di bawah Bani Hashim ada lebih khusus lagi Bani Abdul Muttalib. Itu datuk Nabi SAW. Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi lebih khusus lagi keluarganya. Lebih dekat lagi ya Bani Abdul Muttalib. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi sekarang menyampaikan kepada putrinya, Ya Fatimah binti Muhammad. Ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah binti Muhammad. Bukan disebutnya binti Nabi, tapi binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, ayah tidak memiliki kuasa apapun untuk membelamu di sisi Allah. Tidak punya sedikit pun kuasa untuk menyelamatkanmu dari azab Allah. Ghaira anna lakum rahiman, kecuali
kita punya hubungan silaturahim. Sa'abulluha bibilaliha. Saya akan tetap membasahinya dengan membasakannya. Membasahi artinya senantiasa menyiramnya, senantiasa menyambungnya, senantiasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini munasabahnya dengan bab wujubus silaturahim. Nabi alaihi salatu wassalam di sini mengatakan bahwasanya saya akan tetap menyambung silaturahim dengan kalian. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kalian sendiri yang harus menyelamatkan diri kalian. Dengan cara apa? Mengikut dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahwa Nabi menyebut orang-orang keturunannya, orang-orang senasabnya, mulai dari yang di atasnya, yang paling tinggi nasabnya, yaitu sampai kepada anaknya sendiri yang merupakan cabang, pokok dan cabang. Bahwasanya nasab tidak ada gunanya selama tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat kalau di zaman Nabi nampak contohnya bahwasanya Abu Lahab paman kandungnya dan sangat sayang kepadanya. Tapi di saat dia menolak mentah-mentah dakwah kemenakannya, maka turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Ini makna perkataan Nabi, la ughni, yani la amliku laki minallahi syai'ah. Saya tidak punya kuasa untuk menyelamatkanmu daripada azab Allah tabaraka wa taala, dari neraka. Itu yang masukkan, mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita punya silaturahim yang akan tetap saya sambung dengan kalian, apalagi kalau kalian masuk Islam. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dengan tegas mengatakan bahwa nasab tidak memajukan kita kecuali kalau tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis lain Nabi katakan, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang nasabnya, siapa yang amalnya tidak cepat, maka nasabnya tidak akan membuat dia cepat. Siapa yang melambat amalnya, nasabnya tak membuat dia cepat. Jadi nasab Nabi, keturunan Nabi alaihi salatu wassalam tetap diukur dengan iman dan ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tetap diukur dengan iman ketaatan. Kalaulah Abu Talib yang sempat pernah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan selalu membela Nabi alaihi salatu wassalam, tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Karena apa? Surga tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Nah, andai pun ada sekarang keturunan Nabi alaihissalam tapi tak beriman kepadanya, alias mengingkarinya, tidak mengikuti ajarannya, maka dia tidak berhak untuk masuk surga karena dia tidak beriman. Demikian juga bahwa andainya keturunan Nabi alaihissalam dan Islam tetapi tidak taat pada apa yang diajarkan oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan selamatnya juga akan semakin jauh dia meninggalkan sunnah datuknya, maka semakin jauh dia daripada dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi sebaliknya, bahwa ahlus sunnah wal jamaah diberikan atau merasa berkewajiban menghormati anak keturunan Nabi SAW, cucu dan cicitnya yang setia dengan sunnahnya lebih daripada kaum muslimin yang lain. Karena Nabi berwasiat untuk menjaga anak dan keturunannya kepada kaum muslimin sampai akhir masa. Oleh sebab itu, kita terdapatkan bahwa keturunan Nabi alaihissalam istiqamah di atas sunnah Nabi alaihissalam, maka cinta kita kepadanya
lebih daripada cinta kepada yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Taib, syahid dalam ayat dalam hadis ini adalah tentang anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, bahwa saya punya hubungan silaturahim dengan kalian yang akan senantiasa saya sambung. Ini juga ada hubungannya dengan yang sebelumnya, bahwasanya bersilaturahim atau menyambung, berbuat kebaikan kepada orang-orang yang sedarah dengan kita, sekalipun bukan seagama dengan kita, dibolehkan untuk bersambung atau menyambung silaturahim dengannya, apalagi yang satu iman, satu Islam dengan kita. Tapi barangkali sampai di sini kajian kita petang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bis-shawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Taib, kalau tidak ada pertanyaan kita sambung. Oh ada, taib. Baik, terima kasih. Masya Allah, syukurullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana caranya menyampaikan agar ibu tempat tinggal tidak tersinggung karena tidak ikut arisan bulanan yang mana nantinya membaca yasinan bersama karena permintaan tuan rumah? Syukran Ustaz. Kalau menyampaikan untuk tidak ikut, kenapa sulit sekali? Bilang aja saya tidak bisa ikut ya karena ada urusan lain misalnya, atau karena ini ya. Kadang-kadang tidak perlu kita katakan karena ada yasinannya itu, karena yasinan kalau singgung orang lebih dahsyat daripada dibilang salat gitu. Kalau orang tidak salat kayaknya tidak apa-apa gitu, tapi kalau orang tidak yasinan berbahaya. Justru itu tidak perlu disebutkan karena yasinannya. Buatlah alasan yang mudah-mudahan membuatnya tidak tersinggung. Kecuali kalau kita nak menyebutkan atau mendakwahinya, dan cara menyampaikan itu tentu saja dengan pilih dengan apalagi dengan ibu kita, yaitu ibu tempat tinggal kita, yang kita mungkin butuh kepadanya dan juga harus kita hormati. Maka memang harus ekstra hati-hati. Kalau tidak bisa disebutkan secara terang-terangan, ya lebih baik untuk sementara ini, dan nanti akan paham sendiri orang. Nanti akan paham sendiri. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah tertutup pintu surga buat anak yang bertengkar dengan ibunya yang sampai sekarang belum ada anak tersebut mendatangi ibunya untuk minta maaf, yang mana ayahnya sudah sering menyuruhnya menjumpai ibunya? Iyalah, karena ibu itu adalah pintu surga kita. Kalau kita tidak membukanya, maka membuat pintu surga kita tertutup.
Oleh sebab itu nasihat saya kepada yang bersangkutan untuk segera sebelum betul-betul terkunci mati pintu itu. Kalau sudah terkunci mati payah kita. Maka jangan diikutkan ego kita. Ya, ayah ibu itu jasanya tak mungkin kita balas. Tak mungkin kita balas. Sebagaimanapun marahnya kita dengan ibu kita, bagaimanapun keras dan buruknya akhlak ibu kita, tapi kita harus tidak boleh membalasnya dengan yang buruk pula. Mestilah kita membalasnya dengan yang lebih baik. Apalagi kalau kita sudah ngaji kan, sudah tahu bahwa sesungguhnya berbakti pada ibu itu tidak ada dosa kaum muslimin, kaum ibu-ibu dan akhwat yang saya muliakan. Tidak ada dosa yang melebihi dosa syirik, dosa kufur kepada Allah SWT. Tetapi Allah dan Rasulnya masih izinkan kita untuk berbaikan dengan ibunda kita. Apalagi kalau hanya dosanya sekedar menyakiti kita dengan ucapannya, dengan marah-marah. Ya. Sebab satu, pintu itu surga kita tutup. Yang kedua, ma'asyarul akhwat yang dirahmati Allah, saya khawatir nanti al-jaza'u min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan yang kita terima nanti seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita memboikot orang tua kita, ingat, dikhawatirkan kita nanti juga mendapat perlakuan yang sama dari anak kita. Dan mungkin lebih parah lagi. Oleh sebab itu, ya, ketahuilah bahwasanya, mengalah itu kepada orang yang memang harus kita mengalah, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Oleh sebab itu ikuti nasihat sang ayah untuk menemui ibunya, dan apapun resikonya harus kita tanggung. Apa resiko kita tanggung? Semakin berat semakin besar pahala kita, dan insya Allah semuanya akan kembali. Dan kalau kita membeli produk yang mereknya tiruan seperti Adidas, topi tak asli, apa hukumnya? Yang membeli produk yang mereknya tiruan, ya, merek tiruan, apakah itu sudah ada izin dari pemilik merek atau tidak? Ya, pemilik merek atau tidak saya tidak tahu. Ya, tapi kalau seandainya ragu dengan hal ini, lebih baik tinggalkan, beli yang aslinya. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, maka la tas'alu an asya' antum lakum tasukum. Tidak usah ditanya terlalu jauh karena kita beli, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Kalau beribadah seperti sholat tapi ada bid'ahnya, apa sholatnya diterima? Ma'asyarul akhwat rahmati Allah SWT, sholat itu syarat diterimanya kan dua, bukan syarat sahnya, syarat diterimanya dua. Satu adalah ikhlas kepada Allah SWT, dan itu tidak ringan. Para ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, ikhlas itu bukan mudah, berat memang. Yang kedua adalah mengikut apa yang diajarkan. Kenapa kita harus mengikut? Satu, yang paling berilmu itu adalah Nabi SAW. Yang paling mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita itu adalah Rasulullah SAW. Maka tidak ada yang lebih daripadanya. Tidak ada yang lebih daripadanya. Nah, kita sekarang merubahnya untuk apa? Apakah ingin lebih? Tidak mungkin lebih. Apa lebih ikhlas dengan itu? Tidak mungkin lebih. Dan Nabi lebih bertakwa. Oleh sebab itu ikuti saja. Tidak mungkin kita melampaui Nabi SAW. Apalagi dilarangnya kita untuk melakukan dan terancam tertolak. Nah, bila kita melakukan bid'ah dalam sholat, misalnya, apakah tertolak? Ya, kita katakan bid'ah itu tertolak. Tapi apakah seluruh solatnya tertolak? Wallahu ta'ala alam. Ya, apakah seluruh solatnya tertolak tergantung, ya, apakah dominannya bid'ahnya atau tidak.
Misalnya kalau sholatnya dari takbir sampai salam itu sunnah, tapi pas selesai yang mengiringinya diiringi dengan bid'ah, mudah-mudahan sholatnya terima tapi bid'ahnya ini ditolak. Tapi kalau seandainya di dalam sholat itu sendiri, dalam rukun sendiri, dan itu jarang, insya Allah jarang kita melakukan, ya di dalam rukun sendiri melakukan sesuatu yang diada-adakan, mungkin jarang. Oleh sebab itu yang ditolak itu adalah bid'ahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apakah pernikahan harus diulang kembali atau ahli nikah binti lebih afdal disebut anak dari Abdullah hamba Allah karena zaman sudah tidak jelas, karena ada kejadian nyata ketika anaknya menikah siri bukan sirih ya, kalau nikah siri itu sion, karena alasan ayahnya tidak bisa hadir datang. Setelah beberapa bulan terjadi nikah lahir juga diketahui orang tuanya dahulu juga menikah bawah tangan. Akhirnya anak tersebut juga menikah resmi di KUA, namun setelah 2 kali menikah ada keraguan-raguan di dalam hati. Apakah menikah sudah afdal dengan wali hakim atau lebih sah dengan menyebutkan binti Abdullah agar jika menikah waktu dahulu tidak menyebabkan zina hingga dosa 7 turun. Kalau yang menikahkan itu orang tuanya, tak disebutkan bintinya pun tidak ada masalah. Misalnya saya nikahkan engkau dengan anakku fulana, ya sudah, dia menyebutkan anakku itu sudah binti itu, ya anakku, ya fulana. Tetapi kalau yang menikahkannya adalah wali atau wakil dari wali, dan itu boleh, bisa ayahnya tidak bisa datang, lalu diwakilkan kepada orang yang dia percayai, baik wali hakim sendiri ataupun wakil yang lain, dan itu mesti disebutkan siapa namanya dan siapa bintinya, anaknya. Nah, bila sudah terlaksana bahwa dia menikah dengan wali hakim atau wakil dari wali sendiri dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah disahkan oleh penghulu waktu itu, maka tak perlu ragu lagi, diulang-ulang lagi, karena sudah disahkan, ada saksinya. Nah, nikah di bawah tangan atau di atas tangan, ya di bawah tangan atau di atas tangan, apa maksud di bawah tangan ini? Tidak resmi, misalnya di catatan sipil, secara hukum syar'i sah, tetapi apakah dianjurkan? Tidak. Jadi dianjurkan tidak, apa sebab akan bermasalah di penisbatan anak nanti di catatan resmi, bahkan mungkin sampai ke hak waris dan sebagainya. Maka harus diisytiharkan atau diumumkan. Ya, dan ini yang sulitnya, karena dalam bab ini negara lebih mendukung ibu-ibu daripada bapak-bapak. Dalam masalah ini ibu-ibu lebih dimenangkan, harus izin istri pertama. Nah, dulu sampai di situ, sekarang tidak lagi, harus hadir di persidangan di mahkamah. Awalnya ditulisnya setuju, pasti sidang tidak jadi. Nah, ya, banyak pengompornya, banyak provokator, banyak omo joko, omo jaka dan sebagainya. Tukang adu ini bahaya nih, berdosa nih. Nah, kaum muslimin muslimat. Jadi kalau sudah sah nikahnya, ya dengan rukun nikah yang ada wali, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, kemudian sudah ada ijab kabul dan disahkan oleh saksi, dan bahkan mungkin sudah dicatatkan juga, maka tak perlu ragu lagi, jangan ragu lagi, itu dari syaitan itu. Nah, dari syaitan. Allah Ta'ala alam. Kecuali ada hal-hal lain yang tidak disebutkan pertanyaan, misalnya menikah dalam keadaan hamil sebelum nikah, boleh atau tidak. Nah, ini kan masalah khilafiyah di antara ulama. Kalau saya seperti pendapat jumhur, itu tidak sah. Sebab
orang yang air halal saja dengan air halal tak boleh dicampur, apalagi air halal dengan air haram. Ya, andainya ada perempuan hamil, cerai dengan suaminya atau meninggal suaminya dan belum lahir anaknya, tidak boleh dia menikah. Tidak boleh dia menikah. Karena apa? Padahal itu halal kan? Andainya diakad kan halal dengan halal. Apalagi yang air haram, orang menghamilinya dengan zina, itu kan haram. Lalu dihalalkan dengan cara menikahkannya dengan, walaupun salah ini khilaf di antara ulama, saya cenderung mengatakan tidak sah. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya harta warisan dapat dari orang tua yang bekerja di bank konvensional yang harus dilakukan oleh ahli waris setelah harta warisan tersebut? Masyaallah, warisan itu orang tua hasil penghasilannya kan bukan hanya dari situ, bukan hanya dari situ. Nah, kalau seandainya bercampur, kalau bisa dipisahkan, dipisahkan. Tapi kalau tidak dipisahkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untuk membersihkannya mungkin dikeluarkan untuk kebutuhan yang di luar itu dan tidak kita ambil kalau ingin membersihkan. Tapi tidak perlu kalau memang tidak bisa dipisahkan, jangan dipisahkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mohon maaf karena nampaknya banyak telepon yang masuk dari luar. Ini untuk pertanyaannya mungkin saya undur dulu. Mungkin dijawab pekan depan bulan depan udah puasa saya. Kayaknya ini urusan penting, bertubi-tubi teleponnya dari luar negeri dan dari Jakarta. Saya mohon maaf tidak melanjutkan menjawabnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.